Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamda syakirin, wassalatu wassalamu ala khairil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Alhamdulillah, kembali kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang masih Allah berikan kepada kita sampai detik ini. Mudah-mudahan dengan kita gunakan nikmat itu di dalam kebaikan, Allah akan terus menambahkan nikmatnya kepada kita, dan mudah-mudahan nikmat itu Allah Ta'ala sertakan dengan keberkahan. Salawat beserta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh umat beliau sampai hari kiamat. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah menjelaskan tentang proses perputaran kehidupan manusia di dalam firman-Nya, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Seperti itulah kehidupan, kata Allah, kami putar di antara manusia. Ada saatnya manusia berada di putaran atas, hidup nyaman, urusan tidak, masalah lapang. Setiap apa yang dikehendaki pasti didapat. Tapi esok hari perputaran itu bisa berubah. Ada saatnya manusia berada di bawah, masalah menumpuk, urusan sulit, mencari gawian ngalih, penghidupan susah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah sudah perputaran hidup sunnatullah yang berlaku di alam semesta. Dan seperti itu juga dengan hati manusia. Hati manusia itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berada di antara dua jari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya berada di antara dua kekuasaan. Yuqallibuha kaifa syaa. Allah bisa membolak-balikkan hati tersebut kapanpun dimanapun Allah menghendakinya. Maka dalam perputaran hati, perubahan rasa yang ada di dalam diri kita, ada saatnya hati manusia senang. Kalau hati senang, wajah bercahaya, bingung bawaannya. Ada saatnya keadaan hati manusia ini bersyukur, tapi esok hari bisa berubah. Yang asalnya bahagia jadi sedih, yang asalnya bingung jadi galau. Kalau hati sudah galau, hati lagi sedih, makan kada karuan rasa, kada beliur, guring kada karuan bangun. Kalau hati lagi guring kada karuan rasa, kalau hati lagi kada nyaman. Dan itu memang sudah sunnatullah yang tidak bisa kita hindari. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Seperti itulah perputaran roda kehidupan manusia, kami putar di antara mereka. Maka di saat Allah Ta'ala sedang memberikan dan menempatkan kita pada kenikmatan, syukuri. Di saat Allah sedang menempatkan kita dalam keadaan sehat, gunakan dalam berbuat taat.
Allah sedang memberikan hati kita dalam keadaan gembira, himung hati kita. Maka gunakan kegembiraan kita itu ke tempat yang benar, yaitu gembira dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi masalah itu, banyak orang yang bisa bersyukur, orang yang himung gembira hatinya, tapi di saat diandak di putaran atas, syukurnya siang malam, hidup lagi nyaman. Tapi ketika Allah Ta'ala letakkan di bawah, syukur ini bisa hilang. Disinilah ketidakadilan diri kita manusia. Di saat diberikan nikmat, hidup nyaman, badan sehat, himungnya luar biasa. Tapi ketika diberikan kehidupan di bawah, awak pinanggagaringan, hidup pinangalih. Kenapa? Kita kadang menyikapi dengan yang sama ketika Allah berikan nikmat kepada kita. Kenapa? Kita pada himung juga. Jadi imbah diberi nikmat, himungnya luar biasa. Imbah diberi sakit, mamang guru nom sakampungan mendengar. Nah ini kan kita manusia kada adil. Kita hanya bergembira kepada Allah di saat diberi nyaman, tapi ketika diputar oleh Allah, ambil himung. Nah kan ini kita kada adil. Kenapa kadang kita berlakukan yang sama kepada Allah? Nah, kawalah kayak itu kira-kira kurang garing tapi himung, kada sing duitan tapi bahagia. Kawalah kira-kira. Mun haji dan ini ulun yakin. Ini himung terus apa Rizwan. Rizwan ini kan kayak aja keadaannya himung terus bawa. Tertawa terus. Nah, ketika kita sedang berada di bawah tadi, kehidupan kita sedang diputar oleh Allah dan putarannya ini pas di bawah. Maka kata Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau menukil dari ulama-ulama terdahulu, hadapi perputaran itu dengan 3 macam. Nah, ini solusinya. Hidup lagi banyak masalah, pikiran lagi kusut, hati lagi sedih, masalah lagi bertumpuk, hadapi dengan 3 macam. 1, al-iktsaru min dzikrillah. Hadapi dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus saman tinandola Nabi Yunus. Tinandola. Kada pinando. Pada saja mana kalau pinando berarti Tuhan. Nabi Yunus itu pernah berada di dalam masalah, berada di dalam ujian yang apabila beliau tidak keluar dari masalah itu maka meninggal dunia. Secara akal, logika manusia, Nabi Yunus ini tidak ada harapan untuk bisa selamat dan keluar dari masalah itu secara akal. Yaitu di saat Nabi Yunus ditenggelamkan ke laut, lalu ditelan oleh ikan yang dalam riwayat ikan nun. Secara logika manusia, orang yang sudah masuk ke dalam parut iwak kada mungkin bisa keluar. Ulun membuktikan sudah, umpan itu amunnya masuk ke dalam iwak, parut iwak itu ngalih dikeluarkan. Pilihannya umpan keluar atau iwaknya mati, dihembus. Secara logika, Nabi Yunus ini kada mungkin bisa keluar. Pilihan beliau antara mati atau tidak pilihan lagi. Anak ada di bawah kan? Oh, murid.
Tidak ada pilihan lain. Dan memang tidak jalan keluar. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihi salam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Zikir diperbanyak beliau. Selama 40 hari 40 malam berada di dalam perut ikan, itu masalah besar. Kalau kada keluar mati. Tapi beliau hadapi masalah itu dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fa anjayna, kami selamatkan Yunus min karbin azim, daripada huru hara permasalahan besar dan berat, selamat. Tapi 40 hari 40 malam, dan itu siang malam. Kadang pas karena ingatnya aja siang malam. Ini nabi lain, anak nabi lain hanya 10 kali membaca la ilaha illa anta subhanaka, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha. Tidak ada berkurang enggak tahu di dalam hati ini la ilaha. Kita nabi lain, anak nabi lain, cucu nabi lain, hanya 10 kali membaca, hendak minta hilangkan masalah. Nabi Yunus nabi harus 40 hari 40 malam beliau membaca la ilaha illa anta, Allah selamatkan, lepaskan, keluarkan dari permasalahan. Nah, ini solusi pertama ya saya. Dan itu kan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat Rasulullah berada di puncak-puncak ujian di dalam hidup Nabi tidak hanya ujian fisik, ujian harta, istri meninggal, bahkan Nabi ditekan, hendak dibunuh pada saat itu. Allah ceritakan di dalam Al-Quran, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. Wahai Muhammad, kami mengetahui, kami melihat, kami kada guring mengejar Allah. Kami tahu aja dengan keadaan nikah, bahasa kitanya, annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun, bahwa hatimu sedang tertekan, berada di putaran bawah. Hidup Nabi berada di putaran bawah, hati Nabi berada di putaran bawah, lagi banyak masalah, banyak tekanan, banyak cobaan. Istri meninggal, hati sedih. Kami mengetahui, tenang wahai Muhammad, kami kada guring. Annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun, bahwasanya hatimu sedang tertekan disebabkan oleh mulut-mulut mereka. Artinya disambati orang. Nah, kita kan menjak di dalam hidup di masyarakat, yang namanya kekurangan kita ini terkadang jadi sambatan. Tapi ketika kelebihan kita kadida yang ya itulah sudah manusia. Ketika kita mempunyai kekurangan, itu yang disambat orang. Tapi ketika kita mempunyai kelebihan, ranai sekampungan. Ya memang itulah sudah manusia. Lalu solusinya apa? Jangan dilawani. Jangan dilawani. Ini ada orang menyambat ini, "Ikam nih, inna kalau tapi pintar." Mau disambatinya, "Ikam tuh, samalan kuitan kada pikno." Dua balasannya. Orang menyambati ikam kada tapi pintar, dibalasnya ikam sama lawan kuitan. Artinya ada dua balasannya, rugi kita. Orang dapat dosa satu, kita dua langsung. Nah, jangan dilawan nih.
Ujar Allah, fasabbih bihamdi rabbik. Tetap fokuskan diri kita untuk terus bertasbih. Subhanallah, atau Allahu Akbar, atau la ilaha illallah, atau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, atau astaghfirullah, 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 Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Fokuskan diri kita tetap beribadah, jangan diherani. Karena api itu amunnya ditiup semakin ganal, panjang kisah. Tapi amunnya ada orang menyambat kita, nah apa ini, tutup telinga, ambil. Tapi sakit hati wajar aja bang, kita buka-buka sedikit, tutup telinga kita. Karena kita kadang mungkin menjaga muntung orang. Ayo pian bayangkan 24 jam kita mengapungi muntung orang. Nyambat ibu kan? Tidak lain dong muhanya atau menyambat ibu kan? Kahulu ulang menyambat ibu kan? Ini nana pinanya menyambat ibu kan ini. 24 jam kita sibuk di situ, ibadah tertinggal, zikir kita tertinggal, salawat kita berkurang, tutup telinga. Habis kisah. Ya tadi namanya manusia, ya sangkal-sangkal sedikit itu wajar. Karena kita lain malaikat. Membayangkan kita mau umpati pandai orang terus, makan kada karuan rasa. Keingatan panderan orang sambil menyuap, menggetar tangan menyuap nasi. Awas kamu. Nah, setengah piring hampir hilang rasa tadi. Kenapa aulia Allah, para kekasih-kekasih Allah Ta'ala itu hidupnya tenang? Karena telinga ditutup, lisan terus tetap berzikir, beristighfar kepada Allah. Satu solusinya, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, perbanyak zikir. Zikir itu sholawat termasuk zikir, istighfar termasuk zikir, tasbih termasuk zikir, Allahu Akbar, Alhamdulillah termasuk zikir. Karena pada hakikatnya permasalahan hidup kita, kesedihan yang ada di dalam hati kita, semuanya itu disebabkan oleh dosa. Sumbernya itu dosa. Selama dosa itu tidak kita hilangkan dari dalam diri kita, masalah akan selalu ada. Hati selalu kada tenang, itu pasti. Maka supaya tenang, masalah sudah mulai berkurang, kita hilangkan dahulu dosa itu. Kita akan pinggirkan dengan apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau. Ulun akui ulun salah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ulun salah, wahai Allah, ulun salah. Ujar Nabi Yunus itu kan mendapat masalah besar itu karena beliau kabur. Beliau meninggalkan kampung halamannya, lalu naik ke kapal. Di tengah kapal ternyata terjadi ombak. Ujar orang yang ada di kapal, ini pasti ada yang membawa sial. Ada yang membawa sial. Lalu dikuncanglah semua nama orang yang ada di kapal. Rupanya yang keluar nama Nabi Yunus. Aduh, nasib aja lagi. Lalu dilempar Nabi Yunus. Nah, Nabi Yunus berada di tengah perut ikan tadi, di tengah-tengah masalah tadi, karena beliau lari daripada tugas itu melanggar perintah, kesalahan. Yang membuat sidin terjerumus ke situ karena beliau lari itu. Nah, maka harus kita akui, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, ulun salah. Nah, jalani terus perbanyak sampai
Allah sendiri yang akan membukakan pintunya. Kalau sudah terbuka, insya Allah bagus, baik dan berkah. Tapi sabar. Yang kedua, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, liqa'u awliyaihi, apabila kita sedang ada di dalam masalah hidup atau masalah hati yang lagi sedih, gundah, dan hati kita lagi galau, masalah sedang menumpuk, maka solusi kedua, baelang atau ziarah ke aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Bawa ziarah, ziarah. Ziaratul aulia, menziarahi wali, baik yang sudah wafat atau yang masih hidup. Yang masih hidup itu ziarah juga namanya. Ziarah wali yang sudah wafat atau yang masih hidup. Cuma ziarah kepada aulia Allah yang masih hidup itu lebih afdal. Nah, ziarah kepada wali yang masih hidup itu lebih afdal daripada ziarah kepada aulia yang sudah wafat. Afdal itu maksudnya lebih baik. Ini pilihannya baik dan lebih baik. Lain baik lawan kada baik kada. Baik mana yang lebih baik? Lebih baik ziarah ke aulia Allah yang masih hidup. Cuma kita terbalik. Imbah sudah sidin meninggal dunia, hanyar membawa kembang 2 plastik, 2 kantongan. Imbah sidin meninggal, hanyar membawa kembang jakanya pas sidin lagi hidup. Ya kan, bawakan gula 2 kantongan. Mahimong sidin. Kenapa menziarahi aulia yang masih hidup lebih afdal? Ini kata Al-Habib Umar bin Hafiz. Wajar sidin kenapa menziarahi aulia yang masih hidup lebih afdal, keistimewaannya 2. Kalau menziarahi yang sudah wafat, keistimewaannya 1 aja. Menziarahi aulia yang sudah wafat hanya dapat 1 kebaikan, yaitu berkah. Itu aja yang kita dapat. Tapi menziarahi aulia yang masih hidup, yang akan kita dapatkan 2, 1 berkah, yang kedua pandangan sidin. Karena di dalam hadis Nabi, nazratul alim ibadah, memandang orang alim itu ibadah, dan dipandang oleh orang alim ibadah. Cuma jangan dicelengi. Memandang celenginya 2 dapat bagi aulia yang masih hidup. Ini solusi kedua. Amunnya kita lagi ada masalah, bawa baelang. Bagi masalah parut, lapar, nah bawa baelang ke rumah sidin boleh kenyang. Ya paling kadang kita dapat nasi dulu. Yang ketiga kata Syekh Nawawi Al-Bantani, apabila kita sedang ada masalah, urusan lagi menumpuk, hati lagi gundah, lagi sedih, musibah silih berganti datang, maka perbanyaklah mujalasatul hukama, duduk berkumpul dengan orang-orang soleh di tempat yang soleh, melakukan hal-hal yang soleh. Kenapa? Karena duduk berkumpul dengan orang-orang soleh akan menjadi sebab datangnya rahmat dari Allah,
akan menjadi sebab turunnya ketenangan, dan itu yang akan mengulas masalah kita jadi ringan. Masalah kita ini ada seberapa visi masalah. Ada orang yang duitnya banyak, mana ya? Orang yang duitnya banyak, tapi masalahnya di bini. Ada orang yang bininya, contohnya siapa? Nabi itu kan masalah sidik di bini. Ada orang bininya baik, lakinya amburadul. Contohnya siapa? Asia, Firaun. Itu kan masalah di laki. Ada lakinya baik, bininya baik, sekalinya masalah di anak. Nabi Nuh alaihi salam, bini baik, laki baik, anak baik, sekalinya dikuitan masalahnya. Nabi Ibrahim, bini baik, kuitan baik, anak baik, sekalinya mamalina yang kada baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seberataan baik, tapi kada sing duitan, lalu kada baik. Jadi ini amun sudah kada berduit ini kacau kehidupan, roda kada berputar lagi. Profesor bin buntu otaknya. Jadi kita seberataan mempunyai masalah yang menjadi yang penting itu bagaimana cara kita ketika diberikan masalah oleh Allah, cara menghadapinya itu. Kata Syekh Nawawi Al-Baghdadi, berbanyaklah mujalasatus sholihin, duduk bersama orang-orang sholih. Nah ini kan yang sering diwasiatkan oleh Luqmanul Hakim kepada putra beliau, ya bunayya, wahai putraku, idza ra'aita qauman yadhkuruna Allah, apabila engkau sedang melihat sekumpulan orang yang sedang berzikir kepada Allah, sekumpulan orang yang sedang mengaji ilmunya Allah, majlis ilmu. Apabila engkau melihat sekumpulan orang yang berkumpul membaca kitab Allah, membaca tadarus, fajlis ma'ahum, maka duduk dan berkumpullah bersama mereka. Intaku aliman, jika engkau sebagai orang alim, yanfa'ka ilmuka, maka di tempat itu ilmumu akan bermanfaat. Wa in taku jahilan, dan sebaliknya jika engkau orang yang jahil, allamuka, maka mereka yang ada di tempat itu akan mengajarimu ilmu. Wala Allah, nah ini yang terpenting, barangkali Allah pada saat itu sedang memandang mereka dengan pandangan rahmat, dan dirimu ada di antara, di tengah-tengah mereka, maka engkau pun akan mendapatkan percikan daripada rahmat itu. Keempat juga. Ini yang dapat percikan rahmat inilah yang menyebabkan hati kita bisa tenang. Ya namanya duduk di majelis ilmu itu hutang ada kepikiran lagi. Tagihan gak ada kepikiran lagi. Ujuran dia. Cuma ini bah pulik bener ya. Dihadami orang. Nah, rahmat itulah yang membuat hati kita tenang. Yang membuat masalah kita itu, masalah ada tapi masalahnya jadi ringan. Rahmat yang turun tadi, fajlis ma'ahum, ikut duduklah bersama mereka. Barangkali pada saat itu Allah sedang menurunkan rahmatnya ke tempat itu, maka engkau pun akan mendapatkan bagian daripada rahmat tersebut. Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengumpamakan
perumpamaan orang yang berteman, orang yang bersahabat dengan orang saleh itu seperti orang yang bersahabat dengan penjual minyak harum, berkawan dengan orang penjual minyak harum. Bujur kita kada di Bali, kada dipalit akannya minyak harum tadi, tapi baunya tetap masuk ke hidung, dapat juga harumnya. Apalagi nak mbak kulit 3 botol disamuinya. Dan perumpamaan orang yang bersahabat, berkumpul, bergabung dengan orang-orang yang tidak soleh, maksudnya kada bagus, itu perumpamaan orang yang berteman dengan ad-danin, al-qir, orang yang berjual haram. Bujur haramnya kada kita dapat, tapi paling kada asapnya mengganggu kita, pasti kada baik. Tak umpat-umpat juga, tak kana juga. Nah, sama. Padahal umpat duduk aja situ, imbah datang polisi, rupanya diangkut polisi sebalataan. Padahal umpat duduk aja. Nah, itu kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, perumpamaan orang yang bersahabat, orang yang berkumpul dengan orang soleh, kebaikan pasti akan masuk kita dapatkan di dalam hidup kita, dan sebaliknya berkumpul dan bergabung dengan orang-orang yang tidak soleh, ahli maksiat, maka sedikit banyaknya kemaksiatan itu akan masuk ke dalam hati kita. Pilih-pilih dalam berkawan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu sedikit yang bisa ulun sampaikan. 3 solusi tadi. Nah, 1, perbanyak zikir, khususnya la ilaha illa anta, istighfar dan salawat. Yang kedua, ziarah atau mengunjungi, mengelangi aulia Allah yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia. Dan yang ketiga, perbanyak duduk, bergabung dan berkumpul dengan orang-orang saleh di majelis zikir, majelis ilmu, dan majelis Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah berkahi kehidupan kita dunia sampai akhirat. Kita